Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja memasuki pelajaran atau melanjutkan pelajaran kita. Masalah-masalah yang masih batalkan wudu kan? Batalkan sholat. Ayo silakan dibaca. Halaman 61. Masalah-masalah. 1. Melangkah dengan satu kaki maka disebut satu gerakan. Dan kalau seandainya dua kaki maka termasuk dua gerakan. Nah, kita sudah bahas kemarin, satu kaki maju, satu langkah, satu gerakan. Dua kaki, dua gerakan. Paham ya? Ini 1, 2. Nah, jadi kalau ada orang melangkah ini 1, 2, 3, kan ada orang tuh sholat di depannya tuh sopnya kosong, jalan dia ngomong. Pernah lihat orang seperti itu? Entah mazhab siapa dipakainya itu. Nah, sholat sambil jalan karena sop di depannya kosong, jalan dia. Dung. Saya berpikir bagaimana kalau sopnya tuh kosong sampai sop yang ke-10, mungkin langkahnya gimana tuh? Jalan. Ya, enggak seperti itu. Jadi intinya melangkah satu kaki satu gerakan, dua kaki dua gerakan. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Menggerakkan tangan lalu mengembalikan ke tempat asalnya, maka ini termasuk satu gerakan dengan syarat tidak ada berhenti. Nah, nih umpama kita sholat, tak? Ini satu gerakan itu terhitung 1, 2. Umpama ada lalat sini. 1, 2, naik turun, itu satu gerakan. Asalkan apa ya? Asalkan jangan berhenti. Kalau berhenti 2 sudah terhitung. Nah, makanya kalau gatal, nih gatalnya, gatal itu nanti caranya ada. Umpama di sini gatal ya, nah sini umpama. Nah, kita garunya gini, ini tahan nih. Tahan, kemudian nanti yang gerak ini. Nah, nanti kita akan sampai ada anggota badan itu terbagi menjadi 2 bahagian. Ya. Ada persendian besar, ada persendian kecil. Persendian besar dan persendian kecil. Nah, persendian itu yang besar itu yang terhitung apabila bergerak 3 kali berturut-turut dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau tidak berturut-turut tidak batal. Nah, begitu juga yang tidak batal kalau persendian kecil. Persendian kecil termasuk jari-jari ini. Jari-jari ini termasuk persendian kecil. Nah, kemudian nanti otot itu ya di badan ini termasuk otot ya, urat, otot sama telinga mau gerak-gerak nyeng. Enggak batal. Siapa yang bisa menggerakkan telinga? Nah, ya, kemudian apalagi kelopak mata ini kan otot ini, dia punya otot, punya urat ini, jadi dia bisa naik turun. Ya, kemudian bibir, ini nggak batal nih, asal jangan mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan suara, nah yang batal itu bukan bibirnya, tapi yang membuat batal suaranya. Kita pernah bahas sudah. Nah, tapi kalau rahang ini, ini termasuk otot besar, persendian besar, ini batal. Kemudian apa lagi? Otot yang tidak batal. Umpama ada orang bisa menggerakkan ini yang binaraga tuh,
susunya tok 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 tok. Nah, binaragawan ada kan ya? Tok tok bisa bergerak ininya. Itu saking kuat ototnya. Itu nggak batal. Kemudian apa lagi? Alat kelamin. Ada yang salah ya, ada yang sholat begitu tiba-tiba lagi konslet tegangan tinggi goyang ting 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 ting. Ya, nggak batal sholatnya. Nah, itu otot. Udah satu jari kok. Nanti kita kembali ya. Nah, itu ya. Nah, jadi jari ini, jari tangan, jari kaki itu nggak batal walaupun bergerak 3 kali berturut-turut, kecuali kalau dia niat main-main. Kalau dia naik main-main nanti kita akan sampai permasalahan. Nah, jadi kalau ingin menggaruk di satu tempat umpama di sini ya. Nah, jangan begini kata garuk begini batal. 1 2 3. Nah, ini naik turun 1 2 3 batal. Caranya bukan begini, tapi umpama gatal sini ya. Nah, ini nahan nih. Yang ini nahan, nah baru ini garam. Mau 5 jari nggak apa-apa. Nah, umpama di sini. Gatal di sini. Jangan begini. Batal dia 3 kali berturut-turut batal. Caranya umpama tahan sini umpama. Nah, ini tahan sini. Sek. Gatalnya di sini umpama. Nah, jadi tahan. Nah, garuk gini. Ya, paham nggak? Ini tahan ininya nahan. Nah, walaupun 5 jari sekalian nggak batal. Paham ya? Nah, tapi kalau dia gini-gini, ini masuk gerakan besar. Kalau umatnya baik-baik, Sama aja gini. Nah, umpama sini gatal ya. Nah, sini gatal. Kita taruh sini, tangan kita baru kita ke kanan. Nah, ya. Itu caranya yang baik. Tapi nanti kita lihat ada beberapa permasalahan gerakan yang besar walaupun dilakukan dengan sengaja itu nggak batal. Nanti kita akan sampai pembahasannya. Baik, lanjut. 2. Satu gerakan atau 2 gerakan ini tidak membatalkan sholat sekalipun dia dengan sengaja menggerakkan, kecuali apabila dia bermaksud untuk bermain-main. Nah, itu. Kalau satu gerakan, 2 gerakan walaupun berturut-turut nggak batal. Kemarin kan yang tadi kita sebutkan gerakan yang membuat batal sholat itu adalah 3 kali gerakan berturut-turut dengan sengaja. Ya, 1, 2, 3. Kalau dia menggunakan 2 tangan, terhitung 2. 1, 2 umpama. Nah, 2 gerakan tuh. Karena dia menggunakan 2 anggota badan. Sat umpama. Nah, berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut nggak batal. Antara gerakan pertama dengan gerakan berikutnya yang dikatakan berturut-turut adalah sehingga waktu sekedar orang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kurang lebih 4 sampai 5 detik. Kalau gerakan pertama berhenti 4 atau 5 detik ya berhentinya. Kemudian ada gerakan lagi, walaupun itu sampai 10 kali gerakan itu enggak batal. Kenapa? Karena tidak berturut-turut. Tapi kalau kurang 5 atau 4 detik gerakan pertama, tiba-tiba belum sampai 4 detik, baru sampai 3 detik gerakan lagi, itu sudah masuk gerakan yang kedua. Apabila dia melakukan lagi seperti itu, maka sudah masuk gerakan yang ketiga dan itu batal. Mudah dipaham kira-kira dulu? Sebenarnya mazhab kita ini mazhab Syafi'i paling baik sholat, paling baik tata cara sholat. Kalau kita melihat orang-orang yang lagi haji berumrah, macam-macam sudah orang gerakannya macam-macam, aneh-aneh sudah kita lihat. Ya sudah biarkan saja mereka, entah mazhab siapa mereka pakai. Kalau mazhab kita tidak boleh. Ya, gerak-gerak sholatnya. Kemudian apa namanya ini? Nih dia pakai ini tailasan, dikit-dikit gerak, nanti pakai baju yang kekelawar itu mau gitu. Ya itu mazhab mereka, tapi kalau mazhab kita batal. Udah dipaham kira-kira? Terus tadi apa? Kecuali dia main. Kalau dia main-main batal.
Begini kah? Bagaimana tuh yang sering? Ada cewek lewat ya? Ya, main-main nih. Ya, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia niat main-main. Ah, sholat tuh ngomong nih. Kalau dia niat main-main, batal. Ya, walaupun satu gerakan atau dua gerakan, dia niat main-main, batal sholatnya. Gak boleh gerakan dibikin untuk main-main. Baik, lanjut. Apabila dia menggerakkan atau memukul dengan tangannya yang sekira-kira dapat menggerakkan seluruh anggota badannya. Terus? Apabila dia berniat untuk mengerjakan 3 kali gerakan, jikalau dengan dulu. serta-merta Ulangin lagi. Judulnya apa tadi? satu gerakan atau 2 gerakan yang tidak Sebelumnya ada judulnya enggak? Ya, satu gerakan atau 2 gerakan ini tidak membatalkan sholat sekalipun dia sengaja Coba lihat. melakukan kecuali. Judulnya ada. Mana ya? Masalah-masalah. Satu gerakan atau dua gerakan ini tidak membatalkan sholat sekalipun dia dengan sengaja menggerakkan. Kecuali, nah kecualinya ada. Nah, ya, kecuali apabila dia bermaksud bermain. Satu. Yang kedua, apabila dia menggerakkan atau memukul dengan tangannya yang sekira-kira dapat menggerakkan seluruh anggota badan. Satu pukulan juga, tapi sampai menggerakkan seluruh anggota badan. Main tinju ngomong. Nah, orang main tinju kan, wow, nah sampai begini. Nah, apa namanya? Job apa? Jib kiri apa? Hah? Jab kanan, jab kiri. Yang begini juga ada. Hah? Apple cup, ya? Nah, ada yang begini. Kalau seandainya dia memukulin umpama salat, nah bergerak ini. Nah, gerakan ini satu tangan tapi menggerakkan juga tubuh yang lain. Nah, walaupun satu gerakan atau satu tendangan, tapi menggerakkan anggota badan yang lain, maka itu juga salatnya batal. Lanjut, ketiga. Apabila dia berniat untuk mengerjakannya 3 kali gerakan, jikalau dengan serta-merta masuk pada gerakan pertama, maka sholatnya batal. Kalau seandainya ada niat dalam hati ingin melakukan gerakan sampai 3 kali berturut-turut, waktu gerakan pertama saja sudah dianggap batal. Kenapa? Karena niat tadi yang dia ingin lakukan itu yang membuat batal tadi niatnya. Jadi ketika masuk satu gerakan sudah dianggap batal karena dia ada niat ingin bergerak 3 kali berturut-turut. Mudah dipaham kira-kira ya? Jadi satu gerakan itu enggak batal, 2 gerakan tidak batal kecuali yang kita sebutkan tadi salah satu yang 3. Satu, apabila dia bermain-main, niat ingin main-main, walaupun satu gerakan batal. 2, apabila dia menggerakkan satu anggota tapi anggota yang lain ikut, seperti dia menggerakkan tangannya, ya. Nah, dia tangannya begini tapi badannya juga ikut bergoyang, batal. Ya, begitu juga kaki. Kemudian yang ketiga, niat ingin menggerakkan 3 kali. Ketika dia masuk gerakan pertama sudah dianggap batal. Mudah dipaham dulu di sini. Nah, selesai ya permasalahan ini. Kita masuk masih juga berkaitan gerakan tapi judul yang baru. Baik, yang selanjutnya. Masalah ketiga, bergerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat kecuali ada 4 keadaan yang tidak membatalkan sholat. Hukum asal yang kita bahas tadi, menggerakkan anggota badan otot yang besar dengan 3 kali berturut-turut dengan sengaja itu batal kan ya? Nah, tapi ini masalah ada orang menggerakkan anggota badannya yang besar, anggota gerakan sendi yang besar, walaupun dengan sengaja, walaupun 3 kali berturut-turut nggak batal. Nah, apa itu? Kita lihat. Apabila yang bergerak itu di anggota badan yang ringan, yaitu bibir, kuping,
lidah, kemaluan, kelopak mata, dan jari. Nah itu yang kita bilang tadi. Anggota persendian kita ini, persendian itu kan dikatakan ada 360 sendi. Yang paling banyak tuh dari batang kepala ini sampai ke tulang ekor. Ini berapa ya? Ya, kalau orang kita nyebutnya iga bakar. Sini nih. Nah, tulang kepala, tulang leher, tulang punggung, tulang sampai ke punggung ini, sampai ke sulbi. Banyak sekali itu persendian di situ. Dikatakan ada 360 persendian. 360 persendian ini terbagi dua, ada persendian yang besar, ada persendian yang kecil. Nah, persendian yang kecil itu walaupun 3 kali berturut-turut tidak batal. Contohnya apa? Bibir. Ya, karena ini otot ya, bibir otot. Kuping ini juga otot. Lidah otot juga atau apa urat. Kemaluan juga itu. Kelopak mata ini juga otot atau urat. Nah, jari tangan, jari kaki ini sendi kecil. Ini enggak batal. Mudah dipahami kira-kira ya? Nah itu ya, walaupun 3 kali berturut-turut. Jadi kalau ada kita lihat orang sholatnya, asyhadu an at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan aja sholatnya, gerak-gerak begitu. Kenapa bukan? Katanya terus Allah. Di mana dalilnya? Ya, nggak tahu di mana. Paham kira-kira? Nah, jadi kalau ada orang yang menggerakkan jarinya, sudah biarkan saja. Itu juga nggak batal. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan makruh, bahkan ada ulama yang tegas mengatakan batal. Tapi yang kuat nggak batal sholatnya. Lihat ini ya, ada yang salafi biasanya, orang-orang salafi, wahabi. Lanjut kedua. Apabila bergerak bukan kehendaknya sendiri, seperti dia menggigil karena kedinginan. Ada orang bergerak bukan kehendak sendiri karena kedinginan. Nah ini kalau sekarang ini kan orang berangkat haji musim panas, nanti masuk bulan November, Desember, Januari sampai ke Maret itu musim dingin. Menggigil gitu. Kalau kita sholat menggigil saking dinginnya. Kita nggak minum aja kencing, apalagi minum. Ya, kita nggak minum tuh sholat ke Masjid Nabawi itu pulang langsung berebutan orang pulang. Pulang kemana? Bukan pulang ke hotel, pulang ke WC. Masuk ke WC, wah ngantri tuh. Begitu banyaknya WC, ribuan masuk WC, ngantri WC tadi. Entah kalau musim dingin itu dingin sekali. Nah saya bukan biasa ya. Saya sering kalau musim umrah itu, musim haji, musim dingin itu waktu berumrah itu sering membawa kaos kaki, ya, bawa kaos tangan, jaket. Nah itu nanti dingin luar biasa. Nah jadi yang membuat kita cepat kencing itu karena telapak kaki kita dingin. Pokoknya kalau telapak kaki dingin rasanya mau kencing saja. Nah, itu. Nah biasanya saya membawa kaos tangan sama kaos kaki. Untuk yang di kepala ini surban, jadi itu diginikan. Nah, ini untuk menghangatkan badan. Jadi telinga dan leher ditutup. Ini menghangatkan badan. Pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, aman sudah. Nah, ya. Seperti itu. Nah ada orang sholat kedinginan. Saya sering itu. Kalau sudah kena musim dingin, apalagi sekolah di Hadramaut, menggigil. Sholat menggigil. Saking dinginnya. Batal sholat kita? Enggak batal. Kenapa? Karena bukan kemauan sendiri. Itu memang kondisi badannya seperti itu. Menggigil. Itu yang zaman musim corona tahun berapa ya? Corona. Saya kena corona pernah itu. Menggigil badan, dingin. Lidah pahit. Ya, kalau orang kena corona kan katanya lidahnya itu nggak punya rasa kan? Mati rasa. Kalau saya kebaliknya. Makanya dibilang corona kayaknya bukan itu, tapi mirip-mirip corona juga. Kenapa
kalau lidah saya nggak mati rasa, itu malah merasa dikit aja asinnya luar biasa, perasaan asin semuanya itu makanan. Bukan mati rasa, malah kuat rasa di lidah saya tadi. Oh, pas itu dingin, gigil. Nggak batal, walaupun 3 kali berturut-turut. Kenapa? Karena bukan kemauan kita. Atau umpama pas kita sholat terjadi, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi terjadi gempa. Sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba bergoyang, bluk. Ada orang yang tidak membatalkan sholatnya, bergerak dia, maka tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena bergerak tadi bukan kemauan dia, tapi karena faktor gempa bumi tadi. Nah itu ya. Apalagi kira-kira? Atau bergerak tadi karena ini, kena penyakit apa? Robinson kan ngomong ya. Parkinson. Kalau Robinson mana mau supermarket. Parkinson apa? Itu Parkinson ini. Bergerak sendiri. Ya. Ini bergerak. Batal. Kenapa? Karena itu bukan kehendak dia, itu memang kondisinya, kondisi badan sakit seperti itu dia. Udah ya? Apalagi kira-kira? Orang yang sholat, umpama ibu-ibu sholat di rumah, tiba-tiba anaknya datang, anaknya dorong mamanya, belum sampai termaju, batal? Nggak batal. Begitu juga bapak ya. Pas sholat itu ya, ditarik-tarik tangan bapaknya, bah, ditarik-tarik, nggak apa-apa. Ya, nggak batal. Lanjut ketiga. Apabila dia tidak tahan sama sekali akan batal, maka dibolehkan untuk menggaruknya. Kalau seandainya dia luar biasa terkena gatal, nggak bisa lagi dia nahan, luar biasa gatalnya, ya, bagaimana? Maka dia boleh bergerak walaupun dengan 3 kali berturut-turut. Ya, umpama ada orang gigit nyamuk yang gatal banget, umpama, mau gimana lagi? Garuk saja, walaupun 3 kali berturut-turut itu tidak batal. Kenapa? Karena dia sudah memang gak tahan sama sekali. Tapi kalau masih bisa nahan, ya apa-apa. Lanjut. Apabila sholat dalam peperangan. Sholat dalam peperangan namanya sholat syiddatul khauf. Sholat pada saat terjadi berkecamuk perang, ini juga gak batal. Sudah datang musuh lagi sholat begitu, tiba-tiba musuh datang, begitu. Sudah. Dia sholat sambil berjalan, sambil berdiri, sambil duduk, terserah. Sambil kelahi juga boleh. Lagi sholat tiba-tiba datang musuh, ambil pedangnya, lawan. Tang, Allah Akbar, sambil Allah Akbar, boleh. Asalkan jangan terkena yang 2 ini. Apa itu? Yang satu jangan teriak. Allah Akbar, Allah Akbar, iya. Ketika dia bilang iya, batal ya. Ya, jadi suaranya itu cuma bacaan-bacaan salat. Gerakan tadi nggak membatalkan dia. Mudah ya. Itu yang kedua, jangan membawa najis. Kalau pas dia kelahi 2 begitu lagi sholat 2, tiba-tiba mundur kakinya kena tahi sapi, tak injak tahi sapi, tahi ayam, batal dia. Karena membawa najis. Nah, jadi ada pertanyaan kata ulama, bagaimana kalau seandainya dia orang Banjar menebas, menikam musuhnya. Ya, pas lagi sholat datang musuh, ambil pedang, kemudian pedangnya dia mengena musuhnya, terkapar musuhnya. Pedangnya dia berdarah. Nah ini bagaimana hukumnya? Kalau dia lepas pedang, jangan-jangan nanti musuhnya berarah balik melawan dia. Kalau dia pegang pedangnya mau najis. Nah di sini ada beda-beda pendapat. Kata ulama, kalau seandainya pedangnya bernajis dengan darah tadi, maka cepat dilemparkan, sholatnya tetap sah. Tapi kalau seandainya dilemparkan pedangnya yang bernajis tadi, lalu dia yang mati, ya, kata ulama di sini nggak batal. Ambil saja pedangnya yang bernajis kena darah tadi, lanjutkan perangnya dia, nggak batal. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Berarti dia
terkena dispensasi keringanan. Yang pertama 3 kali berturut-turut dibaca. Yang kedua ada najis juga dimaafkan tadi. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah bahkan kata ulama salat syiddatul khauf ini bukan hanya dalam peperangan, dalam kehidupan kita juga bisa. Contoh bahwa ada orang utang sama seseorang, utangnya ini bahwa naudzubillah min dzalik masalah 50 juta utang. Ketika dia sholat begitu, ya maksudnya ada orang utang sama dia, Nah ditagih-tagih, ditelepon nggak ada, nggak aktif, ya. Kemudian kirim surat yang dibalas. Kemudian dengar kabar orang ini muncul udah mau bayar utang. Nah, pas dia sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba yang utang sama dia ini 20 juta umpama lewat di depan masjid. Itu ada sebagian orang mengatakan boleh dia kejar paling apa tuh yang utang tadi, kejar. Ya kejar-kejaran, tapi jangan, utang bayar, batal. Kenapa? Kalau dia kejar, ini si yang tukang hutang ini lari lagi. Nah, hutang ini repot ya. Bahkan hutang ini untuk zaman sekarang adalah paling cepat untuk memutuskan tali silaturahim, itu hutang. Paling cepat untuk memutuskan tali silaturahim adalah hutang. Kalau sudah punya hutang itu rasanya malu ketemu dengan yang hutangin. Nah, padahal bisa bayar, cuman dia nggak mau aja, mucin. Itu berapa orang cerita sama saya. Orang hutang sama dia sampai 300 juta nggak dibayar-bayar. Dia bertagih nggak dibayar juga. Cuman yang anehnya jalan-jalan bisa, jalan ke sana bisa beli motor, beli mobil bisa, tapi nggak mau bayar hutang. Ini muncul ini. Nah, mau dibuat. Nah, yang nagih ini nagih terus semua apa daya. Seperti itu memang sudah sifat dan karakternya dari itu. Nah, jadi kalau seperti itu boleh ya, artinya pas dia sholat tiba-tiba ada orang yang ngutangin dia kejar itu supaya orang tadi bayar utang. Kemana kamu? Saya telepon apa enggak ngangkat. Bayar utangmu. Maaf katanya, saya handphone matilah atau apa ini lagi di silent ke apa tuh, macam-macam alasan. Ya. Nah, itu. Orang hutang. Jadi kalau orang enggak bayar utang itu ya zalim. Dan kata ulama ada orang kalau dia umpama berhutang sama orang, di dalam hatinya sudah ada niat tidak mau bayar, sampai mati dia nggak akan bayar. Ya, kan banyak orang berhutang nanti. Padahal duit ada tapi nggak mau bayar. Haram hukumnya. Dia zalim kepada orang yang mengutangin dia. Karena orang yang mengutang itu terkadang juga perlu dengan duit yang dia hutangin. Cuman karena yang ininya orang-orang setengah-setengah pembohong, ya sudah seperti itu jadinya. Baik, lanjut. Permasalahan ketiga. Salat dalam peperangan. Baik, habis babnya. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak? Ya. Saya pernah melihat orang tapi tokonya ketinggi keningnya itu Pak. Gimana kayak seperti kayak gini nah. Jadi tidak kayak yang itu tapi bawahnya nutup pinggir balik tuh. Ada katanya wajib tidak tutupan tidak. Ketika seseorang itu sujud dalam salat, maka wajib tersentuh lantai, kulit ketemu kulit. Maksudnya wajib tersentuh lantai itu ada 7 anggota. Yang pertama dahi, yang kedua telapak tangan kanan dan kiri, yang ketiga lutut kanan dan lutut kiri, dan yang kelima adalah 6 dan 7 adalah telapak kaki. 1, 2, 3, 4, 5 lutukan kaki, 6 dan 7 ujung jari kaki kanan dan ujung telapak jari-jari kaki kanan dan telapak jari-jari kaki kiri. Itu wajib terkena lantai. Nah, kemudian adapun yang wajib terbuka itu adalah jidat. Jadi jidat ini atau dahi ini tidak boleh tertutup ketika orang tadi sholat. Dengan apa tertutup? Dengan sesuatu benda yang benda itu bergerak dengan badannya. Seperti adalah selendang, termasuk kopiah,
termasuk mukena. Ini perempuan sholat betul ketika dia sujud, mukenanya diginikannya dia. Nah, diginikannya ke depan. Lalu dia sujud di atas mukenanya. Ini enggak sah. Kalau dahinya tertutup dengan benda ini enggak sah. Begitu juga surbat, begitu juga kupiah. Tapi kalau seandainya tertutupnya itu dahinya tadi tidak semuanya, tapi sedikit saja, maka sholatnya tetap sah. Dan sedikit saja itu kemana kata ulama, yaitu seperti setitik atau ujung paku. Nah, jadi kalau ini kan gini ya, jadi semuanya tertutup ini umpama, tapi ada sedikit aja kena ini, kena ujung paku, kena. Allahu Akbar dahinya. Itu istilah paku. Paku itu istilah aja, saking kecilnya kan ujungnya. Siapa juga yang mau tancap dahi di paku, bocor tuh paku. Udah ya. Nah, jadi nggak wajib semuanya. Walaupun tertutup, tapi walaupun ada satu yang kena dahi ini, maka juga dianggap sah. Nah, begitu juga telapak. Tidak, yang telapak dimaksud telapak itu sini. Ya. Tapi nggak wajib semuanya. Jadi kalau ada orang salat, Allahu Akbar, dia cuma 2 jari atau 3 jari saja lantai kata Allahu Akbar. Ini lantai bersentuhan dengan 3 jari aja. Nah, ya tetap sah semuanya. Ya. Nah, jadi yang wajib terbuka itu dahi saja. Kalau yang lainnya itu sunnah terbuka, telapak tangan sunnah terbuka, telapak kaki sunnah terbuka. Bahkan ada yang wajib tertutup. Apa itu? Lutut. Jadi lutut ini itu wajib tertutup. Kalau ada orang sholat pakai sarung atau pakai gamis, tapi dia pakai celana pendek. Ketika dia sujud pinggulnya tinggi, kelihatan dari belakang nih dia punya paha, maka sholatnya tidak sah. Pakailah celana katup nih kayak seperti ini saya. Hukumnya sunnah. Kalau ada orang pakai gamis, pakai sarung, ada dalamannya. Kalau perempuan disebut apa? Legin apa? Legin. Kalau kita orang Banjar celana katup. Celana kan? Yang sering kelihatan malahan pinggul ini kalau itu tambah parah tuh. Belahan pinggulnya kelihatan. ada yang kayak gitu. Ada yang benar. Dia sujud pakai celana, jadi kelihatan gitu. Ya, itu biasanya kalau ada orang sholat seperti itu, saya dekat dengan orang itu biasanya saya panggil, mohon maaf, saya bilang maaf Pak, karena bilang maaf ya Mas ya, saya mau kasih tahu. Apa itu Pak? Nah, baru kasih tahu kalau sholat kata saya itu celana ditutup diangkat sampai menutupin pusat, sampai menutupin belakang. Ya, kalau seandainya sholat sujud atau rukuk kelihatan belahan ini, kelihatan aurat berarti, maka sholatnya tidak sah. Banyak sekali. Banyak sekali. Baik, ada lagi pertanyaan? Sampai? Bagaimana baiknya kalau yang menjadi imam adalah orang yang tidak kita senangi? Apakah kita ikut dengan mufaraqah atau sholat sendiri? Orang tidak senang dengan imam itu ada terbagi 2. Yang pertama sentimen. Kalau ada orang sentimen dengan imam tadi, maka imam tadi salat itu nggak ada masalah. Yang salah bukan imam, yang salah makmum yang sentimen itu. Jadi kalau ada dia sentimen dengan imam, walaupun imamnya itu benar, tetap salah, apalagi salah. Karena dia suka mencari-cari kesalahan. Jangan sentimen dengan imam. Ya, jangan. Tapi ada juga orang bukan sentimen dengan imam, bukan sentimen pribadi, tapi karena memang syariat. Ini imamnya nanti setelah imam keluar dari masjid pacaran, ya nanti tidak pacaran nongkrong main catur malam-malaman. Nah, kupingnya sampai jeber-jeber nih karena ini di gantungan kunci, gantungan jepitan jemuran, ya atau pakai celana pendek. Lalu makmum tidak suka dengan imam yang seperti itu. Saya tidak suka dengan imam itu. Nah, imam yang seperti ini kalau dia jadi imam dan diterima sholatnya, sholatnya mungkin sah tapi pahalanya nggak ada, dan itu tidak boleh. Ya, hukumnya sunnah. Hidung
bersentuh dengan lantai hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau salafi wajib dia. Salafi itu hidung wajib. Kalau kita tidak wajib, yang wajib kena lantai adalah dahi saja. Katanya itu Rasulullah hidungnya nyampe ke lantai. Ya hidungnya Rasul mancung. Kalau kita ini hidungnya mancung ke dalam. Jadi agak susah kalau sujud kena hidung itu ya. Apalagi kalau pakai kacamata itu. Makanya kalau saya salat tuh kadang kacamata saya lepas. Ya, supaya bisa nyentuh. Tapi kalau kena sholat pakai kacamata gitu terkadang dia tertahan kacamata ini, hidungnya tidak kena ke lantai. Jadi hidung menyentuh ke lantai pada saat sujud dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah saja. Habis? Cukup? Cukup dulu ya, insyaallah kita sambung lagi. Sebelum kami tutup, insyaallah nanti tanggal 5 Juni saya berangkat haji. Kembali di tanggal 30 Juni atau mungkin tanggal 2 Juni. Ya. Jadi minta izin saya dan minta maaf lahir batin kalau ada salah. Kemudian kemudian saya tetap membawa jamaah umrah ya. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berumrah, kita buka dengan harga 32 juta rupiah. Itu semuanya sudah gratis. Termasuk city tour di Mekah, city tour di Madinah, city tour di Jeddah. Itu semuanya kita gratiskan, tidak lagi ada pungut biaya. Ya, kemudian yang kepingin berumrah dengan fasilitas yang sama, ya artinya hotelnya di Madinah cuma Andalus, turun dari hotel sudah pelataran Masjid Nabawi, di Mekah 200 meter jaraknya dari hotel. Itu kita buka harga nanti di dengan harga 27 juta. Tapi dalam satu hari saja promonya, harga spesial. Kapan itu? Di tanggal 2 Juni 2024. Yaitu pada saat acara wisuda, pelepasan dan perpisahan santri-santri kami. Nah, jadi yang kepingin umrah yang dengan harga 27 juta rupiah 12 hari atau lebih daripada itu, silakan datang di tanggal 2 Juni 2024 hari Ahad jam 8 pagi. Dan saya undang semuanya yang berumrah atau yang tidak mau berumrah, yang mau daftar atau tidak daftar, maka saya undang semuanya Bapak Ibu agar bisa menghadiri acara wisuda ya perpisahan santri kami di tanggal 2 Juni 2024 hari Ahad jam 8 pagi dimulai. Saya seminggu 2 kali ke sini. 40 km jaraknya. Terkadang saya hujan-hujanan. Nah, bensinnya saja kalau mobil itu bensin itu mobil ya saya perkirakan bolak-balik itu 100.000 ada. Nah, sekarang dari Pertalite semua itu bensinnya aja itu. Ya 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Nah, coba sampean gantian ke pesantren saya. Kalau sampean nggak pernah ke pesantren saya, maka Bang Haji Roma Irama mengatakan sungguh terlalu. Ya, ayo nanti saya tunggu ya, bapak-bapak jamaah bisa hadir di minggu akan datang ya, bukan minggu ini, tanggal 2 nanti Juni. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.